Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Humaira Sugianto Putri di Belajar dan Pembelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendekatan pembelajaran. Secara harfiah, kata pendekatan berasal dari kata approach yang berartikan jalan, tindakan yang mendekati atau penghampiran. Sedangkan kata pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction yang berartikan pengajaran atau pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat dua kategori pendekatan. Yang pertama, ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua, itu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Adapun fungsi pendekatan pembelajaran, yang pertama, itu menjadikan penilai sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. Kedua, sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Yang keempat, menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian pengorganisasian dan peserta didik. Dalam dunia pendidikan, peran pengorganisasian peserta didik atau mahasiswa sangat diperlukan guna mencapai kemaksimalan dalam pembelajaran. Dalam hal ini, tentu seorang guru harus memiliki kebijakan dan menentukan cara pembelajaran yang mana yang paling tepat untuk siswa atau mahasiswanya. Dalam KBBI dikemukakan bahwa organisasi adalah kesatuan yang terbentuk karena penggabungan dari beberapa orang dan sebagainya dalam suatu perkumpulan yang mempunyai tujuan tertentu atau kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu proses interaksi yang terjadi dalam suatu kegiatan tertentu yang terdiri atas beberapa orang untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya yaitu konsep pengorganisasian pembelajaran. Peter Senge dalam Edi E. Yusuf mengemukakan bahwa organisasi belajar sebagai suatu disiplin untuk mengembangkan potensi kapabilitas individu dalam organisasi yang dikenal dengan fifth discipline sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berpikir sistem. Yang kedua, penguasaan pribadi. Yang ketiga, pola mental. Yang keempat, visi misi bersama, dan yang kelima itu belajar beregu. Baik, selanjutnya yaitu pengorganisasian kelompok belajar. Dalam kaitan ini, seorang pendidik harus mampu memahami pengorganisasian kelompok belajar guna mencapai tujuan pembelajaran. Ada hak yang harus diperhatikan oleh pendidik dalam pengorganisasian kelompok belajar. Yang pertama yaitu pada situasi yang ekstrim kelompok belajar itu hanya ada seorang saja. Untuk peserta yang hanya seorang saja, metode yang digunakan adalah konsep mengajar tutorial, pengajaran terprogram, dan studi individual. Yang kedua, untuk kelompok kecil sekitar 2-20-an orang, metode belajarnya adalah diskusi atau seminar dan menggunakan metode klasikal. Yang ketiga, yaitu kelompok belajar melebihi 40 orang. Peserta biasanya disebut dengan audiens. Metode belajar yang tepat yaitu seperti berada di perkuliahan dengan metode ceramah. Baik, selanjutnya, hubungan antara strategi, tujuan, dan metode pembelajaran digambarkan sebagai suatu kesatuan sistem yang bertitik tolak dari penentuan tujuan pembelajaran.
Ya, pemilihan strategi pembelajaran dan perumusan tujuan yang kemudian diimplementasikan ke dalam berbagai metode dan teknik yang relevan selama proses pembelajaran berlangsung, maka hal itu dapat menumbuhkan semangat belajar dan motivasi belajar dalam diri siswa. Baik, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Terdapat 5 komponen utama yang saling berinteraksi dengan karakter fungsi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan dapat dilakukan teknik dengan menjelaskan tujuan pembelajaran secara khusus dan melakukan apersepsi yang berupa kegiatan. Kedua, yaitu penyampaian informasi. Dan yang ketiga yaitu partisipasi peserta didik. Yang keempat diadakan tes, dan yang kelima yaitu dilakukannya kegiatan lanjutan. Baik, selanjutnya yaitu pemilihan strategi pembelajaran. Ya, pemilihan strategi pembelajaran hendaknya ditentukan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, orientasi strategi pada tugas pembelajaran. Yang kedua, relevan dengan isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, metode dan teknik yang digunakan difokuskan pada tujuan yang ingin dicapai. Dan yang keempat, media pembelajaran yang digunakan dapat merangsang indera peserta didik secara simultan. Kesimpulan pada materi kita kali ini yaitu pendekatan pembelajaran merupakan cara yang menggambarkan kerangka umum dari skenario yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran agar si siswa dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat 2 kategori pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Baik, cukup sekian materi kita pada kali ini. Terima kasih yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.